Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, sifatan kaula amul ja'aki stajab para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para sepuh, khusus epon Al-Mukarram Kiai Abdul Wafi sareng Kiai Imam Haramain, tak lupa seleran simulja Ustadz Hashim, stajah panitia, stajah pengurus takmir masjid, remaja masjid, hadirin hadirat, balik tetangga, muslimin muslimat, saya kebetulan hadir ke tempat Kak Dintoh malam mangken Kak Dinto dalam rangka ngadirin undangan panitia haul huju Bung Lateh sareng peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadira ajunan stajah hadir betul kaula stajah ke tempat Kak Dinto Ica tetap amal ibadah saya keterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Tersemoga stajah hajat tuan rumah, hajat panitia ika dinto ika bula sareng Allah Subhanahu wa taala. Tantretan stajah sebetulnya kaula muljaaki peringatan Isra Mi'raj Kak Dinto saestonah aropaaki salah satu peringatan dalam hari-hari besar Islam. Saeston nang Islam Kak Dinto peringatan atau perayaan Kak Dinto dalam setahun cuma dua, Idul Fitri sareng Idul Adha. Cuma kemudian para ulama abad di peringatan hari-hari besar. Di antara Isra Mi'raj, Maulid sareng lain-lain berdasar dabuna Allah wa dzakirhum bi ayyamillah. Maka beri peringatan deka orang-orang jeria dabun Allah taala kalaban peristiwa-peristiwa semengingatkan deka Allah wa dzakirhum bi ayyamillah. Mangkana pas para ulama berijtihad keangkui membeda peringatan-peringatan atas sejarah yang terjadi keangkui umat Islam Kak Dinto ngak ngingain de ke sejarah sekak dima peringatan kela bisa anumbuaki rasa iman de ke Allah, rasa takwa de ke Allah, dan kecintaan de ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pas beda peringatan hari-hari besar Islam, beda Maulid, beda Isra, Nisfu Sya'ban, Nuzulul Quran dan sepadana. Walaupun sejarah kayak itu aja benyakan umpama apa sekebai peringatan kapi tak mendeng itu setahun. Kalau ratus sebitek areh, ban beda peringatan Nabi Adam etorona ke bumi. Peringatan Nabi Nuh, peringatan ini kayak tak mendeng. Cuma ikala jera-jera meloloh. Ikala peringatan-peringatan sebersejarah, kemudian membangkitkan semangat umat Islam keangkui selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tantretan saja sebetulnya kaula muljaaki dan kula makin tak ingin mengulas peristiwa Isra Mi'raj secara peristiwa, karena panjenengan saja ampun oning dapat tahun diperingati Isra Mi'raj itu terjadi tanggal berempah panapa tojuna leon lena panapa peristiwa nak ketiban apa oning saja mereka pasti tanya aki apa kun oning ya kan. Dan kula cuma makin kesempatan makin kak dito cuma ingin memberikan 3 pelajaran penting dalam peristiwa Isra. 3 pelajaran atau hikmah penting sebisa kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertama bahwa Isra Mi'raj itu arupaki perjalanan wisata lenjelenan bisa kota aki wisata rohani bencukan wisata fisik. Jandeng mangken Isra Mi'raj itu healing, piknik, lencelenan. Apa-apa mak lencelenan Rasulullah kak dinto sengaja serang Allah Subhanahu wa taala ipa Isra dan Mi'raj karena Rasulullah kak dinto nomor situng iparengna tugas iparengna kewajiban dek ke umatah yang kak dinto syarufati perintah salat. Walaupun sebelumnya peristiwa Isra kak dinto Rasulullah ampun melaksanakan sholat, cuma belum diwajibkan. Nomor 2 kangkui lencelenan karena Rasulullah kak dinto ibadah kak dinto sangat susah, sangat bersedih karena kehilangan 2 orang yang sangat dicintai, yaitu istrinya Sayyidatina Khadijah alaihissalam dan pamannya Abu Thalib. Makanya waktu kak dinto tahun kak dinto disebut amul huzni, tahun kesedihan. Makanya Nabi Allah Ta'ala ipa Isra orang lencelenan kayak itu benita dek guna umat kanjeng Nabi kayak itu lencelenan, healing, wisata, piknik kak dinto oleh kenceren beda perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ialam nang Al-Qur'an. Silahkan cek di surat At-Taubah. At-taibun al-abidun as-saihun. Di antara hamba-hamba Allah seepoci sareng Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sifatnya kan itu at-taibun al-abidun as-saihun, orang se atobat. Al-abidun orang se salat ngabula dekat Allah. Boleh as-saihun orang se suka jalan-jalan. Saihun nih kak silahkan cek maknanya. Sahayasihu orang yang berwisata. Makanya mun Kementerian Wisata, Kementerian Pariwisata, bahasa Arab nih Wizarah As-Siyahah, Kementerian Wisata. Jadi lencelenan ini benih tidak kunana. Imam Syafi'i ada dalam setong syair. Imam Syafi'i ini kan di buku kumpulan syair. Nyamana Diwanus Syafi'i. Diwanus Syafi'i ini kan berisi 320 bait syair. Kumpulna Imam Syafi'i. Jadi imam kita kadinto Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kadinto selain seorang faqih, imam, mujtahid juga seorang ahli bahasa, seorang pujangga.
banyak menggubah syair-syair. Nah, kumpulan syair-syair beliau bedeneng kitab Diwan Asy-Syafi'i. Nah, di antara syair-syair beliau ada bu, tagharrab 'anil awtani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidin. Ini kata Imam Syafi'i. Napa artena tagharrab 'anil awtani fi talabil ula, silahkan Anda mengasingkan diri, pergi jauh dari tanah air untuk mencari ketinggian, untuk mencari ilmu, untuk mencari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasafir, dan adakanlah perjalanan. Silahkan berjalan ke Imam Syafi'i. Fafil asfari khamsu fawaidi, karena dalam perjalanan itu ada 5 manfaat, ada 5 profit gandeng mangkin. Napaan selema tafarruju hammin, si nomor 1, gunana ajelenan, gunana healing, gunana piknik dari Imam Syafi'i. Nomor 1, tafarruju hammin, menghilangkan kesusahan, menghilangkan gabut jandeng makin. Mentepan gabut ajelen, jeneng Roma jen gabut. Mentepan susah ajelen, piknik, healing. Kerja maksiat, maksiat ini kan benih kalau polan ajelen tak ajelen, mun maksiat ini bagun maksiat. Ajelen, mun tepaan gabut, tepaan hem, tepaan duka lara, tepaan susah. Mun nengi Roma ijan susah, lah ajelen. Tar ke Sabah, ntar ke Makassar, ntar ke Kaman, ntar ke Mekah nih. Coba kalau nang Makassar melolo. Imam Syafi'i ini kayak bukti aki beni cuma ada bu melolo. Imam Syafi'i ini kayak bukti aki. Imam Syafi'i ini kan lahir di Palestina, di Gaza, umur 2 tahun iki berhijrah ke Mekah. Umur 20 tahun munduk ke Madinah ke Imam Malik. Pas hijrah ke Yaman, ngale pole ke Baghdad, pindah pole ke Mesir, setenang Mesir. Astana bedenang Kairo Mesir. Jadi sangat mobile, sangat bergerak Imam Syafi'i. Berpindah-pindah. Tak pas nang satu tempat. Ini kan nomor 1, tafarruju hammin. Si nomor 2, waqtisabu ma'isyatin, mencari penghidupan. Orang ngajelen nyari kasab, nyari ma'isyah, nyari segebei prodiben. Entar ke Jebe, entar Kalimantan, alakop. Entar nyari bekal kehidupan. Banyak nih kan. Novel reng Matura. Nang reng Matura nih kan tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang tidak ada orang Madura. Ada. Mekah, wow, orang kencang Mekah. Amerika, China, kama boy, buat reng Matura. Buat. Bahkan menurut data nih, suku Madura neka benyakan 10 juta orang. Suku Madura, baik Madura negeri atau Madura swasta. Madura negeri ini kan orang senang nang Madura, Madura swasta orang senang nang daerah Tapal Kuda, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, orang Madura kapi senang. Penduduk Madura cuma 3 juta, lain nah di luar Madura, 7 juta nih. Lain nah di luar Madura, beda seneng Tapal Kuda, Banyuwangi,
Jember, Probolinggo, bade sineng Hong Kong, bade sineng Malaysia, Saudi, iya, bade sineng Amerika, Eropa banyak yang maturan ini. Makanya penghidupna orang maturan ini kan saya banyak yang luar lah. Pada Bandreng Minang, pada Bandreng Padang, ya. Sebenarnya perantau, tinggal sukses mulai lah. Yang orang-orang dejeh, orang tomar-mar gak mah, ke Malaysia gak aman. Bahkan saya terkenal di Bali, Risma, orang kamar kata, dah, orang bucur, merantau ke Saudi, usaha catering, teti miliarder, soki, pas terkenal. Ya kan? Ini iktisabu ma'isyatin nomor 2. Nomor 3 wa ilmun, nyari ilmu. Orang ngajalan nyari ilmu. Melanglang buana nyari ilmu seperti Imam Syafi'i ini kan. Ke Baghdad, ke Yaman, ke Mekah. Nah, orang nyari ilmu pada bun Allah, pada bun mujahid fisabilillah. Dia orang nyari ilmu nih kan, silahkan kaman-kaman, silahkan. Tagharrab anil autan, silahkan. Melanglang buana, kama tuh. Bahkan nyari ilmu nih kan tada pungkasan umur, tada batasan umur gila baik. Wa ilmun wa adabun, nomor 4 adab. Mencari adab, mencari budaya, mencari tradisi, mencari apa? Adab nih kan segala sesuatu yang berhubungan dengan tradisi, kebudayaan nih kan adabnya. Sastra dan sepadana. Nah, di antaranya orang seacil. Si nomor 5 terakhir wa suhbatu majidi jabun Imam Syafi'i. Oleh kancah. Orang lencelenan ni mesti oleh kancah. Nyari belah oleh kancah dan sepadana. Tapi ibadah lencelenan. Nah, Rasulullah dalam bahasa Al-Qur'an, healingnya Rasulullah, wisatanya Rasulullah dalam bahasa Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 disebutaki dalam redaksi linuriyahu min ayatina. Supaya Rasulullah pengolatin bi Allah Ta'ala dek tanda-tanda kekuasaan Allah. Lumampa Rasulullah, jalan Rasulullah dari Mekah dek ke Masjidil Aqsa Palestina, yang jalan ke langit sampai tembus dek ke Arash, dek ke singgasana Allah dan Sidratil Muntaha. Dengan berbagai lapisan-lapisan langit, Rasulullah patapangki sareng para nabi, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Lah ini kebagian dari wisata rohani. Mondeng Matura cukup wisatanya ada Wali Songo, Wali 5, Wali 2, 5 wali. Otaba entar ke Puju, ini ke wisata Deng Matura. Namun saya sekolahan, saya kuliah, studi banding, wisata ilmiah, macam-macam nih. Terus ini bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ke pelajaran pertama bahwa peristiwa Isra Mi'raj gak dintotojuna tasliyatan li Rasulillah, untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah kehilangan orang-orang yang dicintai, dan untuk mewajibkan
salah satu rukun Islam yang juga itu sholat. Nomor 2, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra. Nomor 2 yang kita adintoh bahwa orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mengakui dan mengimani yang kikadin to Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar kadin to disebut As-Siddiq polana peristiwa Isra. Cek saking ngatada peristiwa Isra, Abu Bakar tak disebut As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya orang separajah. Tapi ketika Kanjeng Nabi gak ditolastare melaksanakan Isra Mi'raj, pas Adabu memberikan kabar ke penduduk Makkah, malam magula ipa Isra Mi'raj bi Allah Ta'ala senika setajana orang tak percaya kapi kecuali Abu Bakar. Abu Bakar percaya. Kenapa orang mak tak percaya? Polanya tak masuk akal, tak logis dan yang macam. Masa inter ke Masjidil Aqsa pas terosaki ke langi ke beto hanya semalam, tak masuk akal. Jaring ke Palestina bayi lambat nikah sebulan noro ontah lambat nikah tak ada bis sebada bismillah. Tak ada bis, tidak boleh pesawat. Ada. Paling canggih lambat ni kan onta dari Mekah ke Palestina ni ke sebulan. Memang kan tak percaya, kecuali Abu Bakar si percaya. Bahkan Abu Bakar ni ke Adabu apa boleh semalam maka sejam engkau percaya. Abu Bakar, engkau percaya. Arapa pola nasi Adabu orang yang sangat dipercaya, Al-Amin. Jadi apa saya Adabu sengkok percaya. Makanya Abu Bakar Pak disebut As-Siddiq, orang sepercaya, sangat percaya. Nah, ini kan melarat nih orang itu As-Siddiq nih. Dalam bahasa mangken Siddiq nih kan iartain jujur kan melarat orang jujur nih, melarat orang jujur nih kan mangken nih kan tak jujur orang sebenarnya nih tak jujur sebenarnya. Napa boleh politisi laci janji melolo melarat si jujur. Napa boleh presiden serak bayi, gula tak nyebut presiden A, presiden B, serak bayi, mau jadi presiden, larat saya jujur. Mak aku tuh presiden, kita bayi sehari-hari ini kan melarat saya jujur. Sebanyak basa-basi, makanya gula ngucap, basa-basi itu budaya munafik, ya kan? Basa-basi ini kan munafik, tak jujur. Walaupun dibungkus dalam kesopanan. Okay. Basa-basi ini kan budaya Madura, budaya Jebeh. Maklek kocak sambrema, maklek kocak nyaman, maklek kocak nikah, maklek kocak sopan. Padahal tak jujur. Dibungkus basa-basi. Melarat yang jujur nikah. Makanya orang sejujur as-siddiqin nikah derajatnya di bawah para nabi. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Pertama para nabi tingkat nomor situ, baru kemudian as-siddiqin orang yang sejujur, baru as-syuhada orang yang mati syahid, baru as-solihin orang yang bagus. Ika emak para ulama, mak tidak sebut na ulama. Nah, timbul pertanyaan. An-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ini teman sebaik-baik teman.
Mata ada sebutna ulama, mata ada ulama nikah satu paket dengan Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Satu paket, satu komunitas, satu area, satu circle jandeng makin ben Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Jadi tak usah sebut. Ma'alladzina anamallahu alaihim minan nabiyyin, para nabi was-siddiqin, orang jujur, wasyuhada was-shalihin. Ya Abu Bakar ini luar biasa Abu Bakar ini kan. Makanya di antara keistimewaan Abu Bakar selain as-siddiq, Abu Bakar ini juga imannya nikah paling iman orang sedunia. Muni pendingaki iman manusia sedunia dabun Kanjeng Nabi. Ben iman Abu Bakar benyaan iman Abu Bakar. Makanya Abu Bakar nikah 100% seluruh hartanya untuk Islam. Ketika para sahabat diminta infak di Kanjeng Nabi, Abu Bakar nikah semua hartanya diinfakkan semua, tak ada karin. 100%. Pas etanya aki bi Kanjeng Nabi. Ya Abu Bakrin, madza tarakta li ahlika? Napa sambian seetina aki ka angkui keluarga nama apa sih bagi kapi? 100%. Napa jawab Abu Bakar? Taraktu lahumullah wa rasulah. Itu mun iman paling tinggi. Taraktu lahumullah wa rasulah. Gula atingkelaki untuk keluarga dan kula atingkelaki napa? Atingkelaki Allah dan Rasulnya. Tanpa ragu. Namun kita seiman nani kebuka labu, ya ada infak, gimana? 1.000, 2.000, 10.000. Ya beda, tapi sebagian. Ya sesuai ban kondisi kita. Berdasarkan kaidah al-faqid la yu'ti. Orang yang setan di kita tak bisa beri. Ya Abu Bakar jadi ngandi beri. Malah 100% ada beri 100% Abu Bakar. Sayyidina Umar separuh hartana dibagi separuh 50%. Jadi mau nanti harta 10 miliar 5 miliar dibagi. Ini Abu Bakar kapi. Abu Bakar termasuk orang soki. Abu Bakar ini kan min aghniya is-sahabah. Masuk sahabat saya soki pada ban Sayyidina Utsman. Tiga. Malah setengah jam kan. Makanya kerja mau itu hasanah nikah paling abid setengah jam lah. Mun ceramah sejam lah kan. Sejam. Mun kerja ceramah agama sejam. Mun mau itu paling abid setengah jam. Napa boleh tausiah? Tausiah ini ke 15 menit. Sedu jam 3 jam ini ke orkes paling. Buru 2 jam 3 jam ini kan. Tak ginjekkan mun coba. Mun tausiah mau itu hasanah ceramah agama bu ngantuk langsung. Ada tondo nah boleh rokok entah ada sing ngambung atau dus ada yang bungkusnya lain bungkus segudang garam esena cahaya salah badan makin ini kan lah kalau zaman gini kayak kepi kan tak siddiq ada siddiq sekali. Cok kongguan esena nangkinang. Bungkusnya kongguan. Bacaannya teh botol, tapi kotaan. Teh botol bacaannya tulisannya teh botol. Padahal kotak. Teh kotak benih teh botol. Saya terakhir nomor 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Dari nomor 3 nih kan
berbahaya nih kepolan hubung nabantan kula saja kula bermerengis. Nah, pelajaran yang ketiga seperti yang kau sampaikan nih bahwa Rasulullah waktu Isra kadito sareng Allah pangolaten swarga ben neraka. Pangolate swarga ben neraka. Nika mon la pengalaman Rasulullah berarti. Jadi ketika Rasulullah kadito sudah pulang dari peristiwa Isra Mi'raj, itu sudah pengalaman lah Pak uning dek ke swarga, uning dek ke neraka. Mun bener yang katanya, bede swarga ben neraka mangken nih kan. Mangken nih kan bede. Ini kan kita kiamat. Mungkin kan kita kiamat ya. Bede swarga. Mungkin gua tanya, bede swarga mungkin. Ini kan lah ragu lah. Kan ku laku saya nih kan. Saya na swarga kan ku laku. Tinggal kiamat. Nang alam akhirat. Mungkin ini kebak beda. Beda lagi. Yakin. Oke. Ita sawat ruwat. Ipakun beda. Bukti nambah Nabi Adam nang swarga kayak petoron ketunji. Berarti beda. Beda sampai makin. Masa tinggal Nabi Adam itu toron pas swarga tanda. Masuk akal. Tanda masuk akal. Oleh beda pertanyaan nggak nih kalam beda ke ulama. Beda pertanyaan. Masa makin beda swarga. Jadi ngalam dunia makin beda swarga. Nika jawab di ulama, coba abas ayat-ayat Al-Quran sebicara tentang swarga. Nika redaksinya semua fi'il madhi. Uiddat lil muttaqin. Kabun Allah Ta'ala. Ting bicara tentang jannah, redaksina Allah, uiddat lil muttaqin. Telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat ini kan fi'il madhi. Telah disiapkan. Ya berarti beda. Benih mau disiapkan, telah disiapkan. Uiddat. Mun reng tahu nahu, tahu. Mun reng ajar bahasa Arab, tahu. Ini swarga beda. Nah, waktu Rasulullah diperlihatkan swarga debuna Rasulullah wa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Swarga riyah esena mayoritas orang miskin. Nika. Tetiku laku nika. Sebekal nempatna swarga wa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Orang fakir, orang miskin, si paling banyak. Wa inni uritul nar, engkau pangabas ningal lebih Allah Ta'ala dek ke neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Mayoritas penduduk neraka orang bini. Dalam menjawab nah, dan gula makin ingin menjawab secara ilmiah. Secara ilmiah. Cek tak kerja dengan bini, peng laki cek tak kerja, peng saya merasa miskin, cek tak kerja. Nikah penjelasannya sangat ilmiah, sangat logis. Makin anapah orang swarga sebenarnya penduduk surga mak miskin. Penjelasannya karena rata-rata orang miskin ini sangat gampang masuk surga. Sangat gampang masuk surga. Benereng miskin ini kan sederhana. Siapa orang miskin itu? Orang yang kebutuhannya tidak tercukupi. Mun kebutuhan nasatos nikah andi penghasilan sangang polo.
lima tak sampai 100 kebutuhannya 100 misalnya ini contoh ini miskin. Orang soki orang sekebutuhannya terjamin. Iya. Lah, makanya orang miskin nika rata-rata sifatnya sabar. Si pertama sabar. Mata masuk surga tidak sabar. Orang secara logika baik, secara pikiran baik. Orang mun sabar, ya masuk surga. Ada sabar zaman. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Mun reng sabar tek taning bi Allah taala. Kencer nerang ala tibi. Mun kenceran selain taning bi Allah. Mun sabar tada taning nah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada bitong namun reng sabar. Nah kebanyakan reng sabar nih kan orang miskin. Orang sekebutuhannya tidak tercukupi. Orang miskin ni kan benih pas cek tandin pun tak cukup. Kebutuhan 100 andi penghasilan 90 sanga. Ini miskin. Orang odi kan butuh rumah, butuh ngakan, butuh nikah. Makanya nang Indonesia nih ya, makin menurut Bank Dunia nikah 60% orang di Indonesia ini miskin. 60% lebih. Kenapa saya kebayi standar kebutuhan tidak mencukupi. Kebutuhan sehari-hari berempah. Orang odi butuh berempah sehari. Lah ini tak mencukupi. Mono butuh 100 andi penghasilan 10 benih miskin nih kan. Fakir miskin. Mah tak masuk surga derem masih sabar. Nomor 2, orang miskin ini kan rata-rata qanaah. Narema dek kepeparing Allah. Qanaah. Al qanaatu kanzun la yafna. Qanaah ini harta yang tidak pernah putus. Ini nyelodur ke surga ini. Nomor 3, rata-rata orang miskin ini ketawadhu. Tawadhu orang miskin. Rata-rata takok kau orang. Isi arat semiskin boleh. Tawadhu kau orang. Tak ada mengendek. Mun berdering miskin kendek luar biasa. Si nomor 4, rata-rata orang miskin ini ketaat atau taat. Mata masuk surga daerah mau taat. Masuk surga. Terakhir orang miskin ni kah ridho. Ridho ni ke akhlak paling tinggi. Rukun iman si paling terakhir ni kah ridho bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Ridha ke Allah Ta'ala. Engkau beda ialah kita takdir dari Allah. Ridha. Ni ke paling tinggi na akhlak. Paling tinggi na akhlak. Ni ke untuk penduduk surga. Ya bani tak ada orang soki masuk surga banyak. Cuma mun dikalkulasi ebitong tapi secara keseluruhan ini sekuni. Sebab apa? Penduduk dunia nih paling banyak yang miskin lah kan. Ika ma'abai si anya mereng soki nika pakun tak kira lebih dari 2% dari jumlah penduduk semua negara. Dan nika hukum ekonomi, orang mau ajar ekonomi global mesti oning kaum elit, kaum kaya itu pengusaha hanya sedikit sekali. Neng Indonesia nih kan dari 10 orang kaya terkaya di Indonesia sering Islam cuma setong. Lainnya Cina kan. Masuk surga Cina. Tidak masuk akal. Sangat Cina setong orang Islam.
nyaman Khairul Tanjung si Andi apa wah City Group Trans TV dan sepadan Trans 7 Eka Surya Paloh make Soki tak masuk sepolo Yusuf Kalla make Soki tak masuk sepolo boleh Ciher mungkin kelas Madura emang kelas nasional buntang. Napa standar reng Soki nasional Andi pesawat pribadi ya Khairul Tanjung Surya Paloh Yusuf Kalla Andi pesawat TV umroh langsung mangkat tak ada identian tiket apa ada travel apa tak ada tak perlu di pesawat TV kadang 2 hari boleh di pesawat TV pesawat nikah maleoning sampean pesawat pribadi kotu parkir neng bandara, tapi yang parkir sembarangan ya parkir lapangan sepak bola itu tak bisa. Neng bandara aku tuh nyewa, sewa na berempat sewa na nikah sebulan 2M sebulan. Sewa na parkir melolo lah, lain pilot ta, lain kernit tadi tuh, lain pramugarin nikah. Nah, nikah saya berhubungan kalaban penduduk surga makin si penduduk neraka pada bahasa kita yang kecaki 2 menit apa-apa mak paling banyak penduduk neraka ring bini ini kita tentu jelas lagi mak erekan oh Islam tak adil benih apa nomor situ karena populasi manusia paling banyak wanita. Orang nih ke penduduk dunia paling banyak reng bini. Lah kan banyak reng bini. Ya mangkan tak mang lo neraka banyak reng bini. Karena banyak reng bini lah. Beni bulan reng bini ini ka main bunten. Lah karena penduduk dunia banyakan reng bini. Wajar. Ya tambah alasan-alasan lain. Setek ke Andi bi reng lake. Napa contohnya? Orang bini ini kan banyak kepo, tajassus, tawa melolo ke audin orang. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha subhanallah. Jangan kepo, jangan gosip. 2 nikah diandin reng bini. Mata masuk neraka. Wajar masuk neraka kan? Wajar masuk neraka. Semua larangan Allah elabes. Sorojak tajassus. Tajassus ini kan apa? Tertawa meloloh ke audin orang. Kepo jandeng makin. Lo tertawa, kecaca boleh. Le satu paket nih kan. Kepo ben gosip 1 paket. Mun la kepo pakun gosip. Mun la gosip pakun tusah. Mun la tusah pakun ngakan kabagusan. Pabenyain sholatah, pabenyain tahajjudah, pabenyain sedekah, pabenyain dikirah, pabenyain sholawatah, icapok ghibah, icapok tajassus, lober kata. Lober kata. Karena apa? 2 nikah, tusa 2 nikah tak bisa itobetin kecuali minta seporah ke yang bersangkutan. Kecuali tusa ke Allah. Mun tusa Allah gampang. Allah ini kan Ghafurun Rahim. Mun tusa ke Allah gampang mari. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tapi mun ke manusia tak bisa.
mun irasanin minta seporo dek remah. Jadi ku laku nang akhirat kecubaan na orang seirasanin ibagi ke tukang rasan. Kebagusan na tukang rasan ibagi ke seirasanin. Mata lober. Lober. Maka wajar, logis kalau penduduk neraka kebanyakan wanita. Nikah. Selanjutnya, wanita terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngomong, kayak gini. Jadi mun beda sitong ahli Aisyah Dahlan ngojaki, wanita itu memang setiap hari perharinya itu 20.000 kosakata. Boleh tak warjaja? Tak warjaja. 20.000 kata benare reng bini. Mundeng laki 7.000. Boleh tak warjaja? Karena beda reng bini ini kebeni 20.000, 100.000. Beda, 100.000 beda. Labang tak kebaru ke timur itu teman. Beni kira 20.000. Mungkin minimal 20.000. Iya. Jadi nikah. Dan mungkin pungkasan terakhir Rasulullah cibi ada bu. Harap paling bini mak banyak masuk neraka. Nikah debun Rasulullah nikah. Beni jan gula. Hunna yakfurnal ashir wa yamshina bin namimah debun Rasulullah. Nomor situng debun Rasulullah harap paling bini mak banyak masuk neraka. Olanah korang asyokor tak asyokor dek ke keluarga nade kelakin yakfurnal ashir tak asakalangkong kelakin tak asakalangkong keluarga nah tak asyokor ini kita pun Rasulullah ya tak oning kenyataan nagula tak oning dan nombah muca memfonis ini kan harus berdasarkan data. Tapi ini kita pun Rasulullah. Wa yamshina bin namimah ben suka medepak benta, ngalir benta, tungat tu benta, dia pun Rasulullah. Nih kesebahaya boleh. Wa yamshina bin namimah padopak setong, bentang ngiding padopak boleh setong. Kadang yola beni kroi padepak nih. Yola. Digoreng jandeng makin digoreng kadang beni kroi goreng itu noh beni kroi goreng jadi ini ke faktanya bahwa kebanyakan ahli kering bini kebanyakan ahli suar kering miskin ini memang begini. Nah kita kan pada tada oning ke nasib, pada tada oning ke takdir ku laku. Ini kita ada orang oning ku laku ini ke kita masuk agama, masuk surga, masuk neraka. Mangkana mari berusaha dengan wadzakirhum bi ayyamillah, peringatan-peringatan hari besar Islam. Mari kita jadikan momentum untuk menjadikan kita dan keluarga kita dijauhkan dari neraka dan didekatkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Segak dintoh mungkin saya bisa sampaiaki sareng kekan kaula korang lampina anyona pangkapora sesuatu batasah wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.